Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang meranggotakan Agnes Novitasari dengan NPM 20200 15779. Saya Miftah Khairiyah dengan NPM 20200 1500280 dan Salsabila dengan NPM 20200 15000 298 akan mempresentasikan materi mengenai problematika akhlak dalam kehidupan. Nah, materi tersebut terdapat subbab yaitu 1. Akhlak dan problematika kontemporer masyarakat muslim. 2. Faktor-faktor penyebab lahirnya problematika akhlak. Ketiga, ikhtiar mencari solusi. Baik, silakan disimak penuturan materi dari kelompok 2 ya teman-teman. Terima kasih. Selanjutnya, yuk kita bahas akhlak dan problematika kontemporer masyarakat muslim. Dalam pandangan Islam, akhlak didudukan sebagai bangunan dasar bagi kehidupan umat manusia. Karena akhlak berfungsi sebagai pengaruh utama bagi perilaku, jadi tanpa ada unsurnya akhlak tidak mungkin kita berbicara tentang keselamatan, keutuhan, perkembangan, dan kemajuan masyarakat. Pengutusan Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW adalah untuk misi dalam membangun kembali dan menyempurnakan ajaran moral. Sebagaimana sabda beliau yaitu, sesungguhnya aku diutus untuk membangun kembali dan menyempurnakan ajaran moral. Hadis riwayat Al-Bazar. Oleh karena itu, sebagai muslim yang peduli pada ajaran agama dan masa depan masyarakat dan bangsanya, berkewajiban untuk berupaya menguatkan sisi moral dengan mengimplementasikan ajaran-ajaran akhlak dalam kehidupan. Antara lain ajaran kasih sayang, cinta kasih sesama, toleransi, menjaga kesucian diri, saling menolong, dan selalu berpihak pada kebajikan. Ternyata banyak orang yang memandang akhlak sebagai terminologi yang multidimensi. Bisa ditinjau dari dimensi sosial dan dimensi diri atau pribadi. Maka jika tinjauannya dari aspek sosial, akhlak akan menjadi terminologi yang dinamis. Dalam pengertian bahwa akhlak akan bisa berubah dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Sehingga sesuatu yang bernilai baik di suatu waktu bisa berubah menjadi buruk di waktu yang lain. Kemudian, apa yang disepakati sebagai nilai luhur oleh satu masyarakat belum tentu sama dalam penilaian masyarakat lain. Opini sedemikian ini tentunya sangat tidak logis. Namun, akhlak harus memiliki dimensi yang bernilai mutlak. Akhlak adalah prinsip dasar yang mengendalikan perilaku individu dan masyarakat, yang temannya terhubung dengan pernyataan benar atau salah. Oleh karena itu, hal ini hendaknya menjadi catatan penting bahwa akhlak harus ditempatkan pada posisi yang melingkupi segenap aspek kehidupan, baik sosial, politik, ekonomi, budaya, dan aspek-aspek kehidupan lainnya. Problematika akhlak tidak dapat begitu saja dipisahkan dari kondisi sosial masyarakat dunia yang sedang dilanda ketidakpastian. Namun pada kenyataannya, lebih dari 7 dekade negeri-negeri Islam di dunia telah berjuang keras untuk bangkit mengejar ketinggalan negeri-negeri maju di Eropa dan di Amerika. Entah dengan sengaja atau tidak, kita telah menempatkan nilai-nilai moral dan ajaran-ajaran akhlak pada kedudukan terendah dari sekian banyak prioritas yang ingin kita capai dengan dalih mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Alhasil tidak ada kemajuan ekonomi yang kita raih. Tidak pula perbaikan moral bangsa yang kita wujudkan. Selanjutnya, yuk kita cari tahu terkait faktor-faktor penyebab lahirnya problematika akhlak. Jadi, berikut ini adalah beberapa latar belakang penyebab kemunduran dan penyimpangan akhlak yang terjadi di tengah masyarakat muslim. Yang pertama, yaitu revolusi sektor komunikasi dan informasi. Jadi, masyarakat manapun di belahan bumi ini tidak mungkin mengasingkan diri dari arus perubahan global yang terjadi. Sebab perubahan adalah sunatullah atau hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku di alam semesta. Jika perubahan itu berlangsung dengan melalui langkah-langkah yang terencana, maka ia adalah pembangunan. Jika berlangsung secara periodik, gradual, maka yang terjadi adalah proses evolusi. Dan apabila terjadi dalam loncatan-loncatan cepat,
dan terbatas, maka itu adalah perubahan revolusioner. Perubahan revolusioner inilah yang melanda masyarakat dunia ketiga. Pada tahun 90 di abad 20 telah terjadi perubahan masif dan cepat dalam kehidupan politik, ekonomi, budaya, dan norma. Hal itu diiringi dengan semakin besarnya peran teknologi di media dan komunikasi, khususnya pada 2 dekade terakhir, hingga tidak satu negeri pun yang tidak berdampak oleh perubahan tersebut. Arus globalisasi bergerak satu arah, dari utara ke selatan atau dari barat menuju negara-negara dunia ketiga. Pada galibnya, pihak yang kuatlah yang akan memaksakan kehendaknya terhadap pihak yang lemah. Dan itulah yang terjadi. Maka terjadilah penurunan drastis pada level perilaku dan etika di negeri-negeri berpenduduk muslim secara pasif yang belum pernah terjadi di masa sebelumnya. Secara umum, arus globalisasi secara garis besar terkonsentrasikan pada lahir 2 persoalan, kekerasan dan seks. Penataan ulang norma-norma kehidupan dan membuat satu pola hidup dari cara berpakaian, makanan, hubungan antar anggota keluarga, dan setiap yang berkalian dengan kehidupan manusia sebagai individu manapun sebagai anggota masyarakat. Seperti apa yang dinyatakan oleh pemilik perusahaan Coca-Cola yang dikenal di mana-mana bahwa perusahaannya tidak sekedar menjual produk minuman, tetapi juga menawarkan gaya hidup. Menyinggung soal jaringan komunikasi internasional atau disingkat internet, ibarat pisau bermata dua loh. Ternyata hal itu dipergunakan untuk maksud-maksud yang buruk, merusak dan tidak terpuji oleh jutaan generasi kita. Studi-studi yang ada mengemukakan bahwa fakta situs yang paling banyak dikunjungi adalah situs-situs seks. Halaman-halaman pornografi menjadi halaman yang paling banyak dicari. Statistik menunjukkan bahwa 63% remaja usia puber pecandu situs-situs berkonten pornografi. Tidak diketahui oleh orang tua mereka loh. Dan mayoritas pengunjung situs-situs pornografi usia mereka berkisar antara 12 tahun sampai 17 tahun. Persoalannya tidak membutuhkan tanggapan. Bagaimana situs-situs internet yang berisi tema-tema pornografi itu dalam mencapai nilai-nilai luhur dalam hidup dan kesucian, menciptakan keterpecahan antara dunia maya dan realita. Tidak ada lagi yang aib, buruk, dan haram, karena di dunia maya segala sesuatu yang hukumnya boleh adalah mubah. Selanjutnya yang kedua, program-program acara media massa yang destruktif. Tidak ada kebijakan yang tegas terhadap program-program penyiaran. Dunia media massa tampak carut-marut sebagai dampak dari tidak adanya visi dan misi yang jelas. Hal itu dapat dilihat dengan jelas pada saat media-media massa mengirimkan pesan yang kontradiktif. Manusia itu berperilaku selaras dengan pola pikir yang tersimpan dalam rasa yang masuk dalam pikiran. Pola pikir itu mungkin selaras dengan nilai-nilai akhlak mulia, kaidah tentang baik dan buruk, atau justru pola pikir itu telah dirasuki oleh virus-virus akhlak yang menjangkit orang sehingga berakibat pada lemahnya ketahanan akhlaknya. Sejumlah saluran pendidikan akhlak Islam memang perlu mendapat apresiasi dan dukungan, tetapi jumlahnya sangat terbatas. Berhadapan dengan ribuan TV kabel yang sebagian menyiapkan program-program siaran untuk meruntuhkan nilai-nilai Islam dan kemanusiaan. Siaran-siaran berupa hiburan, lagu, drama seni, acap kali mencederai harga diri hingga tayangan-tayangan yang syarat dengan pornografi. Tidak dapat dihiraukan bahwa saluran-saluran seperti itu pun turut berkontribusi menghadirkan ketimpangan dalam mainstream akhlak generasi. Yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa penyimpangan akhlak ini akan menjadi bom waktu yang akan menimbulkan kerusakan besar di masa yang akan mendatang. Selanjutnya, yang ketiga, memburuknya kondisi perekonomian. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk memohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kemiskinan, seperti permohonan kita padanya untuk dilindungi dari kekafiran. Melalui doa beliau yaitu, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekafiran dan kemiskinan." Hadis riwayat Abu Dawud.
Pertalian itu tidak dimaksudkan untuk menghukumi kaum lemah ekonomi di tengah masyarakat sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kemerosotan akhlak dan degradasi moral. Sejumlah studi menunjukkan bahwa faktor lemahnya ekonomi tidak cukup dijadikan alasan untuk menafsirkan fenomena penyimpangan akhlak. Justru sebaliknya, tidak sedikit orang dari kalangan ekonomi kelas atas dan para pembisnis yang terjerumus dalam kejahatan dan problematika moral. Akan tetapi, bahwa kemiskinan dalam beragam coraknya bisa menciptakan situasi dan peluang atau paling tidak membuka jalan bagi terjadinya penyimpangan akhlak. Buruknya kehidupan ekonomi, pengangguran, dan tingginya harga kebutuhan pokok akan menghadirkan kecemasan dan kekhawatiran akan masa depan dan hilangnya rasa aman, sehingga memicu terjadinya sejumlah tindak kejahatan semisalnya penipuan, manipulasi, pencurian, ataupun suap. Suatu masyarakat dengan tingkat pengangguran tinggi atau dengan pendapatan per kapita yang rendah ditegarai lagi menjadi penyebab tertundanya usia pernikahan dan banyaknya penyimpangan seksual. Inilah kurang lebih gambaran yang terjadi di banyak negara muslim, bahwa buruknya keadaan ekonomi telah ikut memberi kontribusi bagi terjadinya sejumlah problematika jiwa, sosial, dan moral. Yang keempat, melemahnya peran institusi keluarga. Sebuah institusi keluarga masih berperan sebagai wadah utama pendidikan anak. Keluargalah yang menjadi pihak paling bertanggung jawab atas pengajaran akhlak dan pembelajaran moral bagi anak untuk menyiapkan generasi yang baik. Akan tetapi, dapat diamati dengan jelas bahwa peran institusi keluarga mengalami penurunan pada masa-masa terakhir dan memberikan peluang itu kepada institusi lain atau media massa dan juga media sosial. Pada kenyataannya, bahwa sistem sosial di masyarakat kita telah melepaskan tanggung jawab untuk memberikan dukungan kepada keluarga sebagai institusi pendidikan. Di pihak lain, persoalan ekonomi dan tingginya tingkat konsumsi ikut pula menggoyahkan keutuhan keluarga. Baik ibu ataupun ayah, keduanya disibukkan oleh aktivitas mencari nafkah demi perbaikan ekonomi keluarga. Demikian pula bahwa sejumlah besar ibu rumah tangga non-karir mengabaikan perannya sebagai pendidik dalam keluarga dan menyibukkan diri dengan aktivitas-aktivitas sekunder. Dalam catatan pengamat dan pemerhati kehidupan keluarga dan anak, diketahui bahwa perilaku menyimpang dari kedua orang tua, kekerasan dalam keluarga terhadap anak atau sebaliknya, semakin hari semakin menunjukkan peningkatan secara kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya, nomor 5. Ketidakberdayaan institusi pemerintah. Banyak kemunduran yang terjadi terkait peran edukasi dari institusi-institusi resmi pemerintah, baik sekolah maupun perguruan tinggi. Kedudukan sekolah dan perguruan tinggi yang semula menjadi institusi kedua sesudah institusi keluarga mengalami pergeseran. Sekolah dan perguruan tinggi saat ini hanya menjalankan peran sebagai institusi pengajaran dan mengabaikan tanggung jawabnya untuk menjalankan misi sebagai pendidik yang mengajarkan akhlak dan nilai-nilai moral. Tugas guru hanya sebatas merampungkan kewajiban mengajarkan materi ajar tanpa memberikan perhatian pada perilaku dan moralitas anak didik. Dengan bermacam alasan, tidak adanya waktu yang memadai atau oleh sebab penolakan anak didik dan orang tua terhadap kritik dan perbaikan yang dilakukan oleh guru dengan dalih bahwa hal itu dianggap sebagai campur tangan dalam masalah pribadi dan pelanggaran terhadap kebebasan, dan berbagai hal lainnya. Kemunduran peran institusi pendidikan dan guncangnya kedudukan sosial guru dilatar belakangi oleh banyak faktor, antara lain tidak adanya kepuasan dari banyak orang yang bekerja di sektor pendidikan dan pengajaran, terpilihnya orang-orang yang tidak layak untuk berprofesi sebagai guru, dan berbagai macam alasan lainnya. Indikasinya adalah terjadinya tindakan-tindakan negatif dari sejumlah guru dalam banyak kasus berupa kekerasan fisik, kekerasan psikologis, dan dominannya aspek materi atas aspek nilai dan moral, serta adanya sikap acuh dan cenderung mengabaikan guru yang terjadi pada anak didik. Melemahnya peran institusi-institusi keagamaan. Seorang pemuka agama
seperti ulama, ustadz, atau ustazah dinilai sebagai pewaris tugas Nabi dan Rasul dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan, nasihat, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan memberikan teladan yang baik. Namun, banyaknya praktik-praktik penyimpangan dengan mengatasnamakan agama menghadirkan implikasi buruk yang mengguncang peran institusi-institusi agama di negeri ini, tidak terkecuali peran dan kedudukan ulama. Sejumlah citra buruk dialamatkan kepada kalangan ulama dan asatis terkait tindak kekerasan, fanatisme, pengeluaran fatwa-fatwa yang tidak didasari kajian yang matang dan benar, sehingga merugikan pihak-pihak tertentu. Dakwaan melakukan provokasi dan makar hingga dakwaan melakukan penyimpangan seksual. Maka peran para ulama, pemuka agama, dan para asatis akan cenderung mengalami pelemahan selama tidak ada upaya melakukan islah dan evaluasi terhadap wacana pemikiran dan perilaku. Hal lain yang turut menjadi faktor yang melemahkan peran institusi keagamaan ialah kesibukan kalangan yang seharusnya menjadi pelopor reformasi moral, para pemikir, cendekiawan, dan ulama dalam kancah politik. Ikhtiar mencari solusi. Sehubung dengan upaya mengatasi problematika moral yang terjadi di tengah masyarakat, pemerintah bersama dengan institusi-institusi lain, lembaga-lembaga sosial keagamaan, dan pihak-pihak yang dinilai terkait dituntut untuk menghadirkan lembaga-lembaga kajian sosial dengan tugas melakukan riset dan studi terhadap fenomena-fenomena sosial secara ilmiah dan mendalam. Lembaga-lembaga tersebut nantinya akan merumuskan langkah-langkah nyata dari wacana teoritis kepada langkah-langkah praktis untuk mengatasi akar permasalahan. Semua pihak merasakan beratnya tugas dan tanggung jawab melakukan reformasi akhlak, khususnya bila mempertimbangkan kondisi yang ada dan tantangan yang mendatang. Akan tetapi, hal itu tidak bermakna berserah diri untuk melakukan perubahan dan islah. Memikirkan ulang konsep pendidikan dan pembinaan nurani, serta melakukan perubahan terhadap perilaku yang sudah mewatak membutuhkan langkah-langkah besar dan berat. Namun, tidak ada sesuatu yang mustahil selama masih ada keinginan kuat dari individu-individu, institusi sosial, dan pemerintah untuk melakukan gerakan radikal reformasi moral. Sebagaimana sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berisi, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka melakukan upaya untuk mengubah nasib mereka sendiri. Baik, terima kasih teman-teman telah menyimak materi yang telah kami sampaikan. Jika sekiranya teman-teman ingin bertanya, menyanggah, atau menambahkan materi terkait problematika akhlak dalam kehidupan, silahkan diutarakan ya teman-teman agar kita bisa diskusikan bersama. Baik, akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.